nama saya Raffi Kurniawan dengan NIM 220600247. Saya dari kelas B1 2022 non-reguler. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah, telaah kurikulum dan selekta sekolah dasar yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Roni Bugar MPD. Nah, untuk itu, materi yang akan saya sampaikan terkait presentasi ini adalah mengenai sistem pendidikan yang ada di negara Amerika Serikat. Adapun untuk poin pembahasan yang akan saya presentasikan itu terdapat 7 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama profil negara, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga kurikulum, yang keempat kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan, yang kelima presentasi anggaran untuk pendidikan, yang keenam perubahan kurikulum, dan yang ketujuh gaji guru. Yang pertama profil negara Amerika Serikat. Dengan nama resmi United States of America atau biasa disingkat dengan USA, ibu kota negara ini bertempat di kota Washington DC dengan kota New York sebagai kota terpadat penduduknya di negara tersebut. Dengan luas mencapai 9,8 juta kilometer persegi, menjadikan negara Amerika Serikat sebagai negara terbesar ketiga di dunia berdasarkan luas wilayah setelah negara Kanada dan juga negara Rusia. Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian, termasuk Alaska dan Kepulauan Hawaii. Adapun untuk bendera Amerika Serikat itu memiliki bentuk dan juga rupa seperti ini. Terdiri atas 13 warna merah dan juga putih yang melambangkan 13 koloni awal, serta 50 bintang putih di atas dasar warna biru yang mewakili 50 negara bagian. Lokasi dari negara Amerika Serikat terletak di benua Amerika, lebih tepatnya di Amerika Utara, yang berbatasan dengan negara Kanada di sebelah utara, dengan negara Meksiko di sebelah selatan, Samudra Atlantik di sebelah timur, juga Samudra Pasifik di sebelah barat. Gunung tertinggi yang ada di negara Amerika Serikat itu adalah Gunung Denali atau Mount McKinley setinggi 6.190 meter yang terletak di Alaska. Adapun sungai besar yang terletak di Amerika Serikat adalah Sungai Mississippi, Sungai Missouri, dan juga Sungai Colorado. Adapun untuk danau utamanya ada Danau Superior, Danau Michigan, Danau Huron, Danau Erie, dan juga Danau Ontario. Populasi penduduk Amerika Serikat menurut penelitian Liska dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk mencapai 340 juta jiwa, menjadikan negara Amerika Serikat sebagai negara terbesar ketiga di dunia dalam hal jumlah penduduk setelah negara India dan juga negara China. Etnis di negara Amerika Serikat itu beragam atau multi etnis, dikarenakan di negara tersebut terdapat beberapa keturunan, yakni keturunan Asia, keturunan Eropa, keturunan Afrika, keturunan Latin, juga terdapat keturunan campuran seperti Asia Amerika, Afrika Amerika, juga ada penduduk asli Amerika, serta terdapat keturunan dari beberapa negara Latin. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Amerika Serikat adalah agama Kristen, yang terbagi menjadi agama Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Namun di samping itu terdapat juga beberapa komunitas agama lainnya seperti komunitas agama Islam, komunitas agama Hindu, komunitas agama Buddha, dan juga komunitas agama Yahudi, dan juga terdapat komunitas yang tidak beragama atau ateis. Untuk bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk Amerika Serikat adalah bahasa Inggris, di mana bahasa ini bahasa yang sering digunakan oleh hampir keseluruhan warga Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan dari negara Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal dengan sistem demokrasi perwakilan. Juga kepala negara dari Amerika Serikat adalah seorang presiden, di mana presiden yang saat ini sedang aktif menjabat adalah Presiden Donald Trump. Adapun untuk kekuasaan di Amerika Serikat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan juga kekuasaan yudikatif. Dan sistem hukum di Amerika Serikat itu berbasis hukum umum. Dan untuk kekuasaan legislatif dilaksanakannya Kongres yang terdiri dari 2 kamar, Senat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Mata uang yang digunakan di negara Amerika Serikat adalah dolar Amerika atau US dollar. Adapun untuk PDB dan juga produk domestik Bruno adalah sebesar 23 triliun US dollar berdasarkan perkiraan pada tahun 2022, menjadikannya salah satu ekonomi terbesar di dunia. Sektor utama yang ada di negara Amerika Serikat adalah teknologi, manufaktur, keuangan, kesehatan, pendidikan, dan industri pertahanan. Adapun ekspor utama yang dijalankan oleh Amerika Serikat itu berfokus pada bidang produk teknologi, pesawat, kendaraan, peralatan medis, serta barang konsumsi. Adapun untuk mitra dagang di negara Amerika Serikat adalah negara Kanada, Meksiko, Tiongkok, Jepang, dan juga Uni Eropa. Seni musik yang ada di Amerika Serikat itu ada beragam. Amerika Serikat sendiri selaku pasar musik terbesar di dunia memiliki kontribusi besar terhadap genre yang ada di dunia seperti genre pop, genre jazz, lalu ada genre R&B, country, blues, rock, hip hop, dan juga EDM. Adapun untuk olahraga populer yang ada di Amerika Serikat itu adalah Amerika football, basket, baseball, dan juga hoki es. Nah, hari libur nasional di Amerika Serikat itu jatuh pada tanggal 4 Juli untuk memperingati hari kemerdekaan negara Amerika Serikat yang merdeka pada tahun 1776 pada tanggal 4 Juli. Selain itu, terdapat juga perayaan Thanksgiving dan juga Hari Pahlawan Memorial Day.
Angkatan bersenjata yang ada di Amerika Serikat itu terdiri dari 5 cabang. Yang pertama, Angkatan Darat, yang kedua Angkatan Laut, yang ketiga Angkatan Udara, yang keempat ada Korps Marinir, dan juga yang kelima ada penjaga partai. Untuk aliansi militer dan negara ini adalah AUKUS dan juga NATO, dikarenakan Amerika Serikat adalah negara yang sangat berpengaruh terhadap aliansi tersebut. Lalu untuk anggaran pertahanannya, anggaran pertahanan yang dimiliki oleh negara Amerika Serikat adalah anggaran terbesar di dunia, di mana diperkirakan sekitar 800 miliar dolar berdasarkan perkiraan pada tahun 2023. Lalu poin yang kedua adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah sesuatu yang menyangkut tentang ketentuan-ketentuan pada sebuah pendidikan termasuk yang ada di berbagai negara. Pendidikan di Amerika Serikat diawali oleh adanya kolonialisme Inggris, di mana pada saat itu pendidikan mempunyai karakter elitis dan berorientasi penuh pada agama. Walaupun pendidikan sudah menjadi hak milik rakyat kecil, pendidikan pada saat itu masih memiliki beberapa peraturan untuk masyarakat kecil dan juga masyarakat rendah. Peraturan tersebut berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh masyarakat kelas rendah dan masyarakat kelas kecil, yaitu mereka hanya diperbolehkan menempuh pendidikan di sekolah yang hanya memberikan pengajaran tentang membaca, menulis, berhitung, dan juga fokus pada aspek agama. Berbeda dengan masyarakat kelas tinggi, justru mereka dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di masyarakat, pemimpin agama, bahkan juga menjadi pemimpin gereja dan juga negara. Setelah melewati masa di atas, pada akhirnya Amerika Serikat merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, hal ini tentunya juga berdampak pada sistem pendidikannya. Pendidikan yang sebelumnya bersifat elitis berubah menjadi gerakan public school yang diperuntukkan seluruh masyarakat Amerika Serikat, baik untuk laki-laki maupun perempuan, sehingga latar belakang pendidikan di Amerika Serikat itu sangat amat panjang sejarahnya, di mana hal ini melambangkan bahwa sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan, yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian. Setiap negara bagian menyediakan kependidikan secara gratis bagi anak-anak sekolah negeri mulai dari tamat kanak-kanak ditambah 12 tahun pada jenjang-jenjang berikutnya. Sungguh pun undang-undang tidak berlaku secara sama di setiap negara-negara bagian, namun pada dasarnya pemerintah negara bagian mewajibkan bahwa pendidikan bagi anak-anak dan remaja dari umur 7 hingga 16 tahun. Pada sistem pendidikan di Amerika Serikat, terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, terdapat pola sebagai berikut. Yang pertama, taman kanak-kanak ditambah pendidikan dasar, grade 1-8 ditambah 4 tahun sekolah SLTA. Yang kedua, taman kanak-kanak ditambah sekolah dasar, grade 1-6 ditambah 3 tahun SLTP ditambah 3 tahun SLTA. Lalu yang ketiga, taman kanak-kanak ditambah sekolah dasar, grade 1-4 atau 5 ditambah 4 tahun SLTP ditambah 4 tahun SLTA. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, ditambah 12 tahun, pada beberapa buah negara bagian, dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi, junior, atau community college, sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar menengah. Tujuan sistem pendidikan di negara Amerika Serikat. Yang pertama, dengan adanya sistem pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan keberagaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, sistem pendidikan diharapkan dapat membantu setiap individu dalam proses pengembangannya. Yang keempat, memperbaiki kondisi dari sosial masyarakat. Lalu yang kelima, mempercepat kemajuan nasional. Lalu untuk visi dan misi dari pendidikan di Amerika Serikat itu, untuk visinya, pendidikan gratis bagi anak usia sekolah pada masa 12 tahun pendidikan awal. Dan untuk misinya, biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga ada kurikulum. Kurikulum pendidikan di Amerika Serikat itu tidak ada kurikulum yang diberlakukan secara nasional. Kurikulum yang digunakan di sekolah Amerika Serikat ditetapkan oleh masing-masing negara bagian atau state bersama sekolah, asosiasi sekolah, dan juga asosiasi keahlian. Oleh karena itu, setiap state memiliki standar dan kurikulum yang berbeda-beda, di mana bagi sekolah yang ingin mendapatkan dana federal melalui program Undang-Undang No Child Left Behind Act, pemerintah Amerika Serikat mengharuskan sekolah tersebut untuk memperlakukan standar kualifikasi tertentu. Di dalam kurikulumnya, pemerintah Amerika Serikat mewajibkan bahwa pendidikan di Amerika Serikat, siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib atau mandatory subject dan memberi mata pelajaran pilihan atau elective. Adapun untuk mata pelajaran wajib atau mandatory subject, yaitu yang pertama ada kelompok sains yang mencakup biologi, kimia, dan juga fisika. Yang kedua, ada kelompok matematik yang mencakup aljabar geometri, prakalkulus, dan juga statistika. Yang ketiga, ada kelompok bahasa Inggris yang mencakup sastra, humaniora, mengarang, dan juga verbal atau praktek. Lalu yang keempat, ada physical education atau olahraga. Sementara untuk mata pelajaran
Sementara untuk mata pelajaran pilihan atau elektif yaitu yang pertama, atletik, yaitu antara lain cross country, sepak bola, bola basket, track and field, berenang, tenis lapangan, gimnastik pola air, soccer, football, bola voli, cheerleading, ice hockey, boxing, skiing atau snowboarding, golf, mountain biking, dan juga marching band. Yang kedua ada career and technical education, antara lain agriculture atau agri-science, business, marketing, family and consumer science, health, language. Yang ketiga ada computer word processing meliputi language and design. Yang keempat ada foreign language, yaitu bahasa Spanyol dan Prancis umum, Cina, Latin, Yunani, Jerman, Italia, dan juga Jepang yang tidak umum. Lalu yang kelima ada performing art atau visual art, meliputi paduan suara, band, orkestra, drama, seni rupa, fotografi, ceramik, dan juga dance. Dan yang keenam, publishing meliputi jurnalisme, koran siswa, buku tahunan, dan juga majalah siswa. Poin yang keempat, kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan. Untuk yang pertama kita bahas adalah kelebihan di dalam pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama, kebebasan akademik, yaitu bebas menentukan cara belajar menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, fasilitas teknologinya maju. Fasilitas dan teknologi di sekolah dan juga Universitas Amerika Serikat umumnya itu sangat canggih yang dapat mendukung proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, beragam pilihan sekolah. Pilihan sekolah yang beragam seperti sekolah negeri, swasta, dan juga homeschooling atau agama sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswa. Lalu yang keempat, penekanan kreativitas keterampilan, mendorong pengembangan kreativitas, inovasi berpikir kritis, dan juga soft skill. Lalu yang kelima, akses pendidikan yang terbaik, rumah bagi banyak universitas dan juga institut teknologi terbaik. Pendidikan di Amerika Serikat tentunya memiliki kekurangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketidaksetaraan akses. Kesenjangan yang signifikan antara sekolah di area kaya dan juga di area miskin. Itu sangat terlihat sekali kesenjangannya yang sangat jauh. Lalu yang kedua, biaya pendidikannya yang sangat tinggi. Biaya pendidikan di Amerika Serikat itu terbilang tidak murah atau sangat mahal. Tidak jarang lulusan yang menanggung hutang besar setelah mereka lulus sarjana ataupun lulus perkuliahan. Yang ketiga, terlalu banyak tes standar. Sistem pendidikan Amerika Serikat seringkali tergantung pada tes standar yang menekan guru dan juga siswa secara emosional dan fisik. Lalu yang keempat, kesenjangan akademik. Kesenjangan akademik karena kualitas pendidikan pada ras, etnis, dan juga status sosial. Lalu yang kelima, tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Guru diharuskan mencapai standar kinerja yang tinggi berdasarkan hasil tes. Lalu untuk poin yang kelima, ada persentase anggaran untuk pendidikan. Pada tahun 2023, Departemen Pendidikan Amerika Serikat mendapatkan kenaikan anggaran sebesar 40,8% atau bertambah menjadi 128 miliar US dollar dari tahun sebelumnya. Anggaran pendidikan di Amerika Serikat sebagian besar dibiayai oleh property tax revenue atau pajak atas hasil bumi dan juga bangunan PBB. Sebagian lagi dari dana anggaran belanja yang datang dari pemerintah negara bagian dan dana yang datang dari pemerintah federal berupa subsidi, yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah negara bagian juga bersyarat, yaitu bahwa USD tersebut harus sejalan dengan tata cara pengelolaan pendidikan yang sudah digariskan oleh pemerintah negara bagian dan juga federal. Misalnya sekolah tersebut harus menerima siswa tanpa melihat latar belakang, etnis, agama, dan juga ras. Di samping itu, juga setiap sekolah di bawah pengelolaan USD harus memenuhi standar minimum mutu di sekolah. Setiap sekolah akan mendapatkan evaluasi berkala dari negara bagian maupun federal. Biasanya USD ini mengelola SD Elementary School, SMP Junior High School, dan SMA dan juga SMA High School. Terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat dan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar 500 triliun US dollar untuk digunakan keperluan sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Lalu yang keenam ada poin terkait perubahan kurikulum. Seperti yang sudah dijabarkan pada poin ketiga terkait kurikulum, di mana kurikulum di Amerika Serikat itu tidak diberlakukan secara nasional, namun setiap negara bagian atau state itu memiliki standar dan juga kurikulum masing-masing dan juga berbeda-beda. Namun di samping itu, ada juga beberapa perubahan besar yang berdampak pada sistem pendidikan di Amerika Serikat, di mana itu terjadi pada 2 dekade di Amerika Serikat. Yang pertama dekade 60-an. Dekade tersebut, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik ke bulan pada tahun 1957, sedangkan Amerika Serikat belum melakukan apa-apa pada tahun tersebut. Hal ini mengakibatkan pemerintah dan menekankan pada sains dan juga matematika. Nah, lalu yang kedua pada dekade 2000-an. Pada dekade 2000-an, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan program Undang-Undang No Child Left Behind Act, kebijakan yang menekankan pentingnya tes standar dan akuntabilitas bagi sekolah. Lalu yang ketujuh ada gaji guru. Gaji guru di negara Amerika Serikat itu berbeda-beda tergantung negara bagian. Namun, rata-rata gaji guru di Amerika Serikat itu adalah 44.000 dolar per tahun atau setara dengan 695 juta rupiah. Namun hal itu tidak dapat disamaratakan di tiap masing-masing negara bagian, karena bervariasi tergantung negara bagian masing-masing. Contohnya seperti di negara bagian New York yang memiliki gaji tertinggi mencapai 80.000 dolar atau setara dengan 1,2 miliar per tahun. Sementara gaji terendah dimiliki oleh negara bagian South Dakota 42.000 dolar
atau setara dengan 607 juta rupiah per tahun. Sehingga mengakibatkan gaji guru bervariasi dan juga gaji guru itu bervariasi di tiap jenjangnya. Misalnya untuk gaji guru SD itu mencapai $42.000 per tahun. Untuk guru SMP itu mencapai $44.000 per tahun, dan untuk gaji guru SMA itu mencapai $46.000 per tahun. Nah, selain itu untuk gaji guru khusus ini dalam mengelola kelas ABK, yang dimana kelas ABK ini mencakup prasekolah, TK, dan juga SD yang mendapatkan gaji sebesar $44.000. Lalu untuk guru khusus ABK yang dalam ranah SMP itu mendapatkan gaji $48. Untuk guru khusus ABK dalam ranah SMA mendapatkan gaji $44.000, sementara untuk guru olahraga itu mendapatkan gaji $41 per tahunnya. Selain gaji yang memadai, guru juga menerima keuntungan dalam bidang kesehatan seperti perawatan medis, gigi dan mata, akses rujukan bebas ke dokter, perawatan untuk pencegahan penyakit secara rutin, mendapatkan bantuan program kesehatan, jasa untuk keluarga berencana, vaksinasi, dan juga asuransi gaji guru di Amerika Serikat. Yang pertama, lokasi. Seperti yang sudah disinggung di awal, di beberapa negara bagian, itu setiap gaji guru itu tidak sama rata semua, tergantung negara bagian tersebut, di mana ada yang tinggi di negara bagian ini, ada yang rendah di negara bagian itu. Nah, dalam konteks ini yang pertama lokasi. Di beberapa negara bagian cenderung menawarkan gaji lebih tinggi ketimbang beberapa negara bagian yang lain. Lalu yang kedua, pengalaman dan pendidikan. Guru dengan gelar master atau lebih tinggi biasanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan ada kenaikan gaji seiring bertambahnya pengalaman belajar. Yang ketiga, kebijakan distrik sekolah. Setiap distrik sekolah memiliki skala gaji yang berbeda meskipun dalam negara bagian yang sama. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan pengucapan ataupun juga terdapat miskonsepsi terkait materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.